Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penulisan kreatif di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Holisa Ebina Azahra dari kelas TBI 4C dengan NIM 12321200081. Perkenalkan, nama saya Mods Kameranata dari kelas TBIC dengan NIM 12321201113. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Usman Mijani dengan NIM 12321200094. Nah, di sini ada pertama itu ada keuntungan menulis kreatif di era digital. Nah, poin pertama itu ada aksesibilitas dan kecepatan publikasi. Maksudnya itu adalah kemajuan teknologi memungkinkan penulis untuk dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi dan inspirasi melalui internet. Selain itu, penulis dapat mempublikasikan karya mereka secara mandiri melalui blog, platform, penulisan online atau media sosial. Nah, yang pertama itu dan yang kedua itu ada pengembangan kreativitas dan keterampilan komunikasi. Nah, menulis kreatif di era digital dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Nah, proses menulis yang melibatkan eksplorasi ide-ide baru memperkaya wawasan dan sudut pandang penulis. Nah, mungkin seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada kesehatan mental dan terapi diri. Kok ada dari kesehatan mental dan terapi diri? Nah, jadi keuntungan dari menulis kreatif digital itu dapat berfungsi sebagai terapi atau mengelola stres gitu ya, mengelola stres, kecemasan atau depresi. Jadi dituangkan dengan menulis gitu, dengan menuliskan perasaan dan pikirannya gitu. Dan yang terakhir dan keempat itu ada peluang karir dan personal branding. Nah, di era digital, keterampilan menulis yang baik sangat dihargai di pasar kerja gitu. Penulis dapat membangun citra profesional melalui blog, media, atau portofolio digital. Nah, dan yang terakhir itu ada kolaborasi dan interaksi dengan audiens. Maksudnya itu adalah platform digital memungkinkan penulis untuk berinteraksi langsung dengan membaca melalui komentar-komentar gitu ya, dan diskusi secara online. Nah, adapun elemen penulisan kreatif di era digital, yaitu yang pertama ada media sosial. Nah, media sosial menjadi elemen penting dalam penulisan kreatif di era digital ini, karena media sosial memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri dan juga membagikan karyanya ke halayak. Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri melalui tulisan, gambar, musik, dan juga video. Nah, platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, dan juga Instagram itu memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten kreatif, membangun portofolio diri, dan juga menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, hal ini mendukung pengembangan kreativitas dan memperluas jaringan sosial. Media sosial telah membuka pintu bagi demokratisasi sastra, memungkinkan penulis dari berbagai latar belakang untuk berbagi karya mereka secara langsung dengan audiens global. Nah, fenomena seperti Instapotri yang menggabungkan teks singkat dengan elemen visual menciptakan karya yang sangat cocok untuk konsumsi digital. Seperti itu, teman-teman. Blog merupakan media yang sangat populer untuk menulis kreatif. Nah, untuk menulis dalam blog, penulis haruslah bisa membuat judul yang menarik agar memikat para pembaca yang nantinya akan membaca blog kita. Selanjutnya, dalam membuat blog itu harus menggunakan bahasa yang komunikatif, personal, dan juga mudah dipahami pembaca agar blog kita tetap menarik dan dapat mudah dipahami para pembaca. Selanjutnya, dalam membuat blog ini harus menyisipkan pertanyaan dan perumpamaan secara interaktif kepada para pembaca agar lebih menarik lagi. Itu memadukan teks, videografi agar menambah daya tarik para pembaca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Konten digital. Konten digital telah menjadi elemen sentral dalam penulisan kreatif di era digital. Memungkinkan penulis untuk mengekspresikan ide, membangun audiens, dan berinovasi dengan berbagai format. Adapun beberapa peran utama konten digital dalam menulis kreatif. Yang pertama ada diversifikasi format dan platform. Yang kedua ada integrasi visual dan multimedia.
Selanjutnya ada keterlibatan audiens melalui interaksi, dan yang terakhir ada monetisasi dan peluang karir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bisa kita lihat di PPT, di sini ada e-book atau sering kita baca atau dengar gitu ya, buku elektronik. E-book itu adalah buku elektronik. Nah, e-book atau buku elektronik adalah buku publikasi yang tersedia dalam bentuk digital, terdiri dari teks, gambar, atau keduanya. Jadi e-book itu buku elektronik gitu ya, adalah buku publikasi yang tersedia dalam bentuk digital. Nah, di sini ada karakteristik dan teknik penulisan kreatif e-book. Nah, yang pertama itu ada struktur penulisan yang rapi, sistematis, dan mudah dinavigasi. Nah, e-book perlu memiliki struktur yang jelas. E-book juga ini perlu memiliki struktur yang jelas, mulai dari daftar isi, bab, subbab, hingga navigasi yang memudahkan pembaca berpindah bagian sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Dan kedua itu ada eksplorasi atau eksplorasi berbagai genre. Nah, penulis e-book dapat mengeksplorasi genre yang beragam gitu, seperti fiksi, non-fiksi, panduan praktis, hingga biografi. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan minat pembaca digital gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada poin yang ketiga, itu ada penggunaan hyperlink atau ilustrasi dan multimedia. Nih, e-book ini memungkinkan integrasi berbagai elemen digital seperti hyperlink atau tautan gitu ya. Nah, ada gambar, infografis, audio, dan video untuk memperkaya isi serta meningkatkan interaktivitas dan pengalaman membaca gitu ya. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir itu ada poin keempat, bahasa yang konsisten. Bahasa yang konsisten atau profesional dan mengalir gitu ya. Nah, bahasa dalam e-book ini harus konsisten gitu dan profesional, namun tetap mengalir agar nyaman dibaca, tidak jenuh gitu ya, tidak kaku, dan mampu membuat pembaca betah hingga akhir. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, adapun kesimpulan dari materi penulisan kreatif di era digital, yakni bahwa penulisan kreatif di era digital mengalami transformasi besar, baik dari segi proses, media, maupun tantangan yang dihadapi penulis. Nah, era digital membawa peluang luas bagi penulis untuk mengekspresikan ide secara inovatif, memanfaatkan teknologi, serta menjangkau audiens yang lebih beragam